Sendiri adalah masih keluarga atau keturunan dari Kerajaan Kauripan Kediri. Sewaktu di Kediri semacam ada pagebluk itu dia melarikan diri. Bisa dikatakan dia adalah korban dari calon narang, ya. Karena waktu dulu calon narang itu suka membuat pagebluk, yaitu wabah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Explore, kita jumpa lagi. Saat ini saya lagi berada di situs Lambang Kuning yang berada di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kita akan melihat situs Lambang Kuning ini dan bagaimana sejarahnya. Oke teman-teman, mari kita simak terus video ini. Kali ini saya bersama dengan Pak Samiono, juru kunci situs Lambang Kuning. Kita akan bertanya tentang situs Lambang Kuning. Wonten situs Lambang Kuning, di mana situs Lambang Kuning itu tepatnya berada di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dan situs Lambang Kuning sendiri sudah diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Karena di dalam situs ini selain kita ada cerita mengenai Lambang Kuning, juga menyimpan benda-benda cagar budaya yang berupa batu ya. Untuk mengenai cerita singkatnya Lambang Kuning itu nama orang ya, biasa dikatakan yaitu Danyange Desa Ngelambangan, karena beliau juga dikatakan orang yang babat Desa Ngelambangan. Lambang Kuning sendiri adalah masih keluarga atau keturunan dari Kerajaan Kauripan Kediri. Sewaktu di Kediri semacam ada pagebluk itu dia melarikan diri. Bisa dikatakan dia adalah korban dari calon narang, ya. Karena waktu dulu calon narang itu suka membuat pagebluk, yaitu wabah itu ya. Sewaktu ada pagebluk dia melarikan diri. Ya mungkin dalam pelarian itu bukan kalau istilahnya kalah, enggak ya, dia mencari aman. Karena si calon narang juga sendiri suka mencari wanita yang masih bujang atau masih gadis untuk persembuhan jiwa ya. Waktu dulu melarikan diri mungkin ya sebelum pelariannya terakhir di sini ya, mungkin singgah di mana dulu kita kurang tahu, karena tempat-tempat ini yang namanya seperti Lambang Kuning atau Rondo Kuning atau dan lain sebagainya itu juga banyak ya. Mungkin setelah terakhir di sini waktu dulu di sini itu ya juga
masih berupa hutan belantara ya, belum banyak masyarakat atau penduduk di sini ya, karena yang pertama kali babat adalah Nilambang Kuning sendiri. Dia babat hutan ya, setelah babat hutan selesai baru mendirikan desa namanya Desa Ngelambangan ya. Jadi Desa Ngelambangan desa yang sangat tertua di timur wilayah kota Madiun ya. Itu mengenai cerita singkatnya Lambang Kuning. Berarti sosok wanita ya, wanita seperti istilahnya kalau orang mungkin kadang orang yang tahu mata batinnya tajam itu seperti ratu ya, Lambang Kuning itu ya. Mungkin kalau ada mungkin dengan kaitannya desa kadang ada lambangnya sesuai namanya ya. Mungkin nanti contohnya kecil ada pilihan kepala desa ya, nanti mungkin dari satu warga sekitar sini dikasih pelambang atau petunjuk. Biasanya siapa yang jadi gitu, biasanya gitu ya, pelambang. Terus nanti Pak, ini yang biasanya banyak ziarah waktu kapan Pak? Kira-kira? Untuk ziarah itu biasanya ya kadang setiap hari itu memang ada saja ya, karena biasanya ziarahnya kadang orang yang biasanya kadang malam ya, kadang sukanya itu malam, tengah malam itu baru datang ya. Mungkin tamu yang banyak itu juga banyak dari luar kota juga ya, banyak ya. Di samping tamu itu dari Madiun Jiris dan sekitarnya juga banyak, tapi kadang kebanyakan malam ya katanya itu. Apa Pak yang diminta biasanya? Hajat Ya, hidup Pak ya kalau biasanya? mungkin ya di sini itu kadang ya memang tepatnya tempat sini itu untuk seperti pekerjaan ya, yang diminta mungkin dapat pekerjaan, jabatan itu ya. Kebanyakan orang di sini ya, mungkin ya namanya orang banyak ya, kadang niatnya itu ya banyak sekali ya. Kadang ya niatnya itu yang nyeleneh, kadang ya semacam rezeki juga ya. Ya mungkin kalau yakin dan percaya insya Allah di sini itu terkabul. Karena dulu itu orang Tulungagung itu ya dulu mungkin sangat yakin ya, bahkan setiap tahun itu menyembelih sapi di sini ya. Karena mungkin yakin dia berhasil dalam ekonominya. Gitu. Kemarin pas pilihan caleg juga banyak Pak yang kesini? Kalau pilihan caleg itu juga banyak ya. Di samping di sini sendiri juga ada caleg ya. Pak, biasanya kalau mungkin ada peringatan Suro nopo ada nggak Pak? Ya memang di sini juga punya acara tradisi tahunan ya, yaitu Suro, yaitu Jumalegi ya. Tepatnya di Jumalegi itu namanya bersih desa atau nyadran. Nanti kalau pas acaranya itu semacam ada kirap ya, ada semacam wayang kulit, mungkin ada pentas-pentas nanti di sini ya. Nanti ada pentas dongkrek, reog. Ya kalau Suro juga meriah sini ya, tempatnya penuh karena setiap warga per RT itu juga membuat tumpeng, nanti dipanggul orang 4 keliling ya. Di samping nanti dari desa ada tumpeng yang tingginya 2 meter, kalau kependem hasil bumi desa itu juga diarah ya. Nanti di sini itu sangat penuh sekali kalau malam Suro itu ya. Itu tradisi tahunan ya. Memang tradisi tahunan itu sudah diselenggarakan sudah sejak zaman nenek moyang zaman dulu ya. Nanti acara utama yaitu tayub ya, biasanya tayub ya, karena tradisi utama itu tayub. Nanti siang itu ada tayub ya, malam Jumat itu biasanya ada wayang ya. Pak, ini yang bangun dari warga atau dari mana? Untuk bangunan ini zaman dulu itu kita dari Bapak mantan Suwargi Bapak Sudarto Sabtro ya, dia menjabat di kepala desa itu sampai 3 kali karena dia punya keyakinan di sini tuh ya. Di samping itu dia memang kejawennya juga kuat, dia bangunnya itu swadaya masyarakat banyak ya. Nah di samping masyarakat di Ngelambangan juga masyarakat luar desa Ngelambangan, mungkin karena dulu di sini berhasil kita kabari kalau membangun ya, dia juga membantu juga ya. Ini masih banyak yang swadaya ya. Untuk bangunan-bangunan ini mungkin dari pemerintah kabupaten itu untuk perhatian di sini sangat minim sekali ya, sangat minim sekali ya, belum ada bantuan yang signifikan, itu belum ada. Sebenarnya saya sendiri ya juga mengharapkan ya itu aja. Pak, ini kan ada kayak di Bali Pak ya, di Iya, Bali pohonnya ya. ini ada apa namanya kain teksturnya itu ya. apa Pak kira-kira? Mungkin kalau dulu memang ini yang mengukir, yang membangun Pura ini memang ciri khasnya dibikin seperti Bali ya. Mungkin ya nggak ada tertentu ya, istilahnya maksud tertentu enggak, memang untuk mengisi seperti lokasi ini seperti biar ya istilahnya indah gitu aja ya.
Mungkin yang dulu yang mengukir ini gapuranya ada orang Jiwan itu ya, itu pun juga swadaya beliau ya, karena dia sangat istilahnya antusias, dia sangat semangat untuk membuktikan biar bisa membantu semacam ada peninggalan ya. Itu aja. Untuk yang depan itu baru ya, harapan baru. Bahasa Jawa apa Pak? Itu namanya Nocoroko, itu Kerto Bumi Purayane Ngaji. Artinya apa? Kerto itu sarwa tumoto, bumi itu ya bumi ya, jagat ya bumi. Puraya itu kerajaan atau kedaton. Kerto Bumi Purayane Aji, Aji itu yang disegani dan dihormati ya. Ya artinya mungkin zaman dulu di sini itu ada semacam kerajaan yang dihormati dan disegani oleh mungkin dari Madiun sendiri ya. Itu kurang lebihnya artinya itu ya. Kerto Bumi Purayane Aji. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentang tempat-tempat yang menarik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.